Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini di mata kuliah pemrograman web dasar. Perkenalkan, nama Bapak adalah Iin Solihin. Sini Bapak adalah salah satu dosen pemrograman di STM IKMI Cirebon. Baik, izin share screen. Ya, untuk bahasan kita kali ini, jadi masih di perkenalan ya. Kita akan perkenalan sampai akhir, selama sekitar 3 SKS. Berkenalan dengan apa mata kuliahnya, kemudian bagaimana sistem penilaiannya, siapakah dosennya, dan apa saja yang akan dipelajari. Itu juga masih bahasan perkenalan. Dan nanti terakhir perkenalan dari masing-masing mahasiswa satu persatu. Oke, baik. Perkenalan mata kuliah. Mata kuliah ini judulnya adalah pemrograman web dasar. Nah, untuk bahasan yang pertama itu adalah pengenalan teknologi web. Pak Ian akan menjelaskan apa bedanya aplikasi berbasis web versus desktop versus mobile. Kalian harus tahu bedanya, baik itu teknologinya, platformnya, ataupun nanti bahasa yang dipakainya. Kemudian kalian harus juga bedakan antara client side dan server side programming. Apa bedanya? Dan terakhir, harus membedakan antara web statik dan web dinamis. Nah, inilah Pak Iin ya. Jadi Pak Iin tuh ya salah satu dosen di IKMI, baru 2 tahun, senangnya itu di coding. Nah, Pak Iin sudah coding, website PMB, kemudian website tracer, website kuesioner. Nah, saat ini sedang ngoding data center, kemudian ngoding SIM-API, dan banyak lah ya. Nah, Pak Iin, menurut Pak Iin ya, Pak Iin pribadi, itu cara terbaik untuk upgrade ilmu itu adalah dengan membagikannya. Nah, makanya Pak Iin jadi dosen, ketimbang memilih jadi programmer. Nah, ini sedikit bocoran aja ya, bahwa programmer itu gajinya itu, salary-nya itu bisa 2 atau 3 kali lipat dari dosen. Nah, itu bocoran aja, silakan nanti buktikan aja ya. Nah, Pak Iin, kalau produk Pak Iin itu silahkan boleh dipakai. Seluruh source code dari punya Pak Iin boleh dipakai, silahkan copy paste aja dan manfaatkan untuk pembelajaran. Jadi menurut Pak Iin there is no copyright ya. Jadi hak cipta itu hanya milik Allah. Ya. Oke, sekarang untuk skill ya. Skill yang dipakai Pak Iin itu basicnya adalah JavaScript. Jadi skill HTML itu nggak usah ditanya ya, soalnya itu kan tidak akan berkembang ya. Jadi hanya memang basic itu HTML, tapi yang pure basic yang nanti akan menjadi perkembangan teknologi itu bisa memilih apakah CSS, JavaScript, atau yang lainnya. Pak Iin pilih JavaScript. Nah, kenapa pilih JavaScript? Karena nanti bisa berkembang menjadi jQuery, bisa berkembang menjadi Angular, bisa berkembang menjadi React, dan nanti bisa berkembang menjadi React Native. Sekarang Pak Iin lagi belajar React Native. Dan kalau sudah React Native, nantinya bisa hybrid programming. Nah, cita-cita Pak Iin menguasai hybrid programming. Apa itu hybrid programming? Satu source code bisa 3 output. Yang satu berbasis web, yang kedua berbasis Android, yang ketiga berbasis iOS. Ya, daripada kita belajar web, belajar Android, belajar iOS 3 kali capek, lebih baik 1 kali capek saja, yaitu belajar JavaScript hingga React Native. Nah, ya. Kemudian Pak Iin juga skillnya di responsive design dan content aware adaptation. Jadi kita akan belajar di sana bagaimana cara
biar posisi desktop enak dilihat, ketika posisi mobile juga enak dilihat. Ngapain ngajar di sini? Tentunya MLM pahala ya. Jadi semakin banyak ilmu tersebar ya, maka ya silahkan simpulkan saja sendiri ya. Oke, apa itu pemrograman web? Di mata kuliah yang memandu, bukan membantu ya, memandu mahasiswa dalam membangun sistem terkomputerisasi menggunakan HTML, CSS, JS, MySQL, dan PHP. Di sini yang Pak Iin cetak tebal itu adalah membangun sistem. Nah, ada banyak mahasiswa yang nanya, Pak, kalau ngoding susah apa gampang? Langsung Pak Iin jawab, gampang. Ngoding itu gampang. Ah, masa Pak? Susah. Gampang. Cukup kamu ketik echo hello world. Selesai. Gampang. Yang susah adalah membangun sistem. Gimana caranya kita membangun sistem untuk sistem PMB yang pendaftarnya mencapai 1.000 orang, nanti disaring sekitar setengahnya saja yang lulus ke registrasi ulang. Itu kita membuat sistem. Caranya gimana? Nah, salah satu caranya di tengah-tengahnya itu ada ngoding. Sebelumnya, nanti untuk di mata kuliah lain ya dibahasnya ya. Jadi ngoding itu adalah salah satu bagian dari membangun sistem. Yang susahnya itu ya ini membangun sistem. Nah, Pak Iin di sini tugasnya yaitu memandu, bukan membantu ya, memandu kalian dalam membangun sistem. Terserah sistemnya mau apa? Apakah mau toko online, mau CV online, mau punya nama website sendiri ya, nama saya.com misalkan. Oke, Pak Iin bantu ya. Sampai jadi, iya sampai jadi. Menggunakan HTML, CSS, JS. Oke, Pak, saya lebih senangnya JS aja, nggak usah pakai HTML. Oke, boleh. Pak, emang ada website yang tanpa HTML? Ada. React Native. React Native itu adalah 100% JS. Tapi mengikuti struktur HTML. Tapi di sana tidak ada HTML-nya. Struktur HTML-nya aja yang dipakai. 100% pure JavaScript. Pak, saya tidak mau pakai MySQL, lebih baik NoSQL saja. Boleh, boleh-boleh saja. Jadi ini pilihan ya untuk tools, HTML, CSS, JS, MySQL, PHP itu adalah tools. Kalau kalian mau pakai tools yang lain ya boleh saja. Ini 70% ngoding dan 30% thinking. Nah, jadi kalian 70%-nya ya kita harus praktikum, nyoba-nyoba. Error, coba lagi, terus. Untuk goals, nah untuk UTS, kita harus punya CV online. Wajib online, Pak. Wajib online. Jadi bukan lokal host, bukan ya. Harus online. Contohnya kayak gimana, Pak? Oke, Pak Iin contohkan ya. Nah, ini belum selesai. Incybers.github.io. Nah, kayak gini. Contoh kayak gini. Ini adalah salah satu CV online. Tapi tidak sebagus ini, enggak usah. Cukup ada NIM, nama, foto. Dah selesai. Tapi online. Jadi kalian juga bisa lihat dari HP kalian semua. Gitu. Bisa ya, online kan. Pak, gratis? Ya, gratis 100%. Nggak usah keluar biaya. Nah, goals yang kedua yaitu adalah database app. Nah, kalau CV online kan tidak pakai database, jadi kita mainnya hanya HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, kalau database app, barulah main ke MySQL dan PHP. Di online kan, Pak? Iya, kalau mau UAS. Jadi sebelumnya kita di lokal, pas UAS, itu di hostingkan. Nah, berbayar, Pak. Ada yang berbayar, ada yang gratisan. Banyak sekali yang gratisan juga. Contohnya buku tamu portfolio
online dengan fitur CRUD database. Jadi itu ya. Jadi Pak Ian sudah tentukan bentuknya adalah buku tamu portfolio online dengan fitur CRUD database. Jadi di sana kalian bikin sebuah aplikasi database, di sana ada buku tamunya. Dan buku tamunya orang lain bisa mengomentari aplikasi tersebut. Jadi kawan-kawannya bisa mengomentari hasil pekerjaan kawannya. Nah, jadi di sini Pak Ian memandu kalian nih, memandu bukan membantu ya. Jadi kalian memang harus ya, praktikum sendiri di rumah. Trial error. Nah, kalau misalkan errornya sudah mentok, barulah ke Pak Ian. Nanti Pak Ian akan coba pandu cara solusi errornya. Nah, apa saja yang akan dipelajari? Itu tentunya ada sekitar 14 bahasan, 1 sampai 7, 8-nya UTS, 9 sampai 15 itu bahasan setelah UTS. Ada teknologi web, Pak Ian sekarang jelaskan teknologi web ya, ngantarnya. Kemudian nanti minggu depan karir web. Kemudian minggu depannya lagi barulah ke HTML dasar, native CSS, JS, SPA, single page application, kemudian project. Baru UTS. UTS-nya UTS PG. Nah, UTS praktikumnya tidak ada. UTS praktikumnya diambil dari seluruh tugas harian. Tugas hariannya ada 7 sebelum UTS. Nah, setelah UTS kita masuk ke PHP. Nah, jadi kita sekarang tidak install dulu SAMPIPI, tidak dulu ke database. Enggak. Tunggu UTS dulu. Nah, habis UTS barulah kita main database dari PHP, if, loop, PHP-DB, skema DB, PHP form, PHP file, file upload, terakhir ada login system. Di situ kalian harus bisa membuat aplikasi database-nya, masing-masing terserah ya. Dan nanti Pak Ian akan coba gunakan similarity code checker. Kalau misalkan kalian ngirimin tugas, Pak ini tugasnya Pak, source code-nya dikirim ke Pak Ian. Pak Ian cek dengan similarity. Kalau similarity-nya lebih dari 80%, ini curiga. Ini curiga, kok kodenya persis banget gitu ya. Ketika dicek, oh ini sama. If-nya sama, switch-nya sama, oh udah ini. Tolak dua-duanya. Plagiat. Nggak boleh ya copy paste kode. Nah, Pak, boleh nggak minta? Nah, boleh ya, itu untuk bahasan materi ini ada di sini semua, di satu folder. Copy. Yang di Zoom-nya dulu berarti ya, chat. Tidak APK tidak apa-apa membuat website zero coding tidak boleh. Jadi membuat website hanya drag and drop itu enggak, bukan di bahasan ini. Contoh misalkan app inventor, kemudian website builder itu enggak. Flutter bisa ketiganya, ya boleh saja ya. Flutter bisa ketiganya, tapi Pak Ian lebih senangnya ke React Native. Jadi itu tergantung programmernya. Pigeon of Camp boleh ya. Nah, ini adalah linknya. Dan ini adalah link grup. Mana sih? Oh ini dia. Link, paste. Nah kalau Pak Ian ngasih ke kalian gimana nih? Link ini. Minta aja ke temannya ya yang sedang online dari rumah. Untuk masuk ke ini nih, ke grup ini. Silakan disimpan baik-baik link folder pweb Saret di atas. Nah, ini Pak Ian di sini semua, kalau diklik semuanya di sini. Nah, mulai dari PPT yang Pak Ian barusan itu ada juga di sini.
Kemudian apa yang akan kita pelajari itu ada di RPS. Silakan baca RPS atau di CPMK. Silakan dibuka saja CPMK-nya. Dari HP juga bisa dibuka CPMK. Bukan yang ini, berarti yang versi 2. Nah, ini dia, ini CPMK versi 203. Pertemuan 1 apa saja, kemudian praktikumnya apa saja, kemudian tugasnya apa saja. Tugasnya kita akan coba Hello World JavaScript nanti. Pertemuan 2, 3 ngapain aja, itu ada semua tertulis di sini. Lengkap. Kita close. Kita lanjutkan. Penilaian, ya untuk penilaian itu adalah 30% teori dan 70% praktikum. 30% teori itu didapatkan dari UTS atau UAS PG. Jadi UTS UAS harus PG ya, karena memang kebijakan dari akademik. Harus PG 20. Dan untuk praktikum itu dari tugas harian. Jadi kita punya 14, berarti 14 kali tugas praktikum. Bagaimana kalau telat? Ya nggak bisa ya, jangan telat. Hah? Praktek? Iya, praktek. Kelompok? Tidak ada. Bikin project kelompok, kayaknya ngandelin deh. Enggak ya. Jadi nggak ada kelompok. Kemudian keywords challenge. Pak, ini apa keywords challenge? Jadi keyword challenge itu Pak In akan buat satu tugas paling mudah. Contoh Hello World ya. Hello World. Nah, itu tugas wajibnya itu. Nah, tapi ada tugas-tugas lainnya, 3 tugas sunnah. Ya itu lebih dari situ ya, misalkan Hello World pakai tabel, Hello World pakai CSS, Hello World dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang praktikum itu dari goal UTS dan goal UAS tadi ya. Goal UTS itu adalah bikin CV online, goal UAS adalah bikin aplikasi database. Nah, tugas wajib, tugas harian, sama tugas PG di e-learning jika ada. Kalau nggak ada ya alhamdulillah ya. Absen ya. Oh ya, terima kasih. Nah, kemudian tugas yang sunnah yang mana nih? Nah, tugas yang sunnah juga ini akan menjadi acuan dalam Pak In meningkatkan atau membiarkan. Ya, Pak, nggak ada yang diturunkan ya. Meningkatkan nilainya itu ada di keywords. Kalian biasanya itu push rank ya kalau yang rajin. Saling berlomba-lomba menuju ke rank pertama. Kemudian keyword challenge, bisa juga keywords play quiz atau create quiz. Jadi untuk soal quiz itu bisa kalian yang bikin. Misalkan mahasiswa A bikin, mahasiswa B, C, D, E jawab. Atau mahasiswa B yang bikin soal, mahasiswa A, C, D, dan seterusnya yang jawab. Dua-duanya dapat poin. Jika soalnya terlalu mudah, ya soalnya akan menurun sampai ke mati, auto banned. Itu soal terlalu mudah. Atau soal yang terlalu sulit. Ya soal terlalu sulit juga nanti Pak Ain akan coba cek apakah soal ini mungkin jawaban ganda atau gimana gitu ya. Dan yang baik itu adalah soal yang setengah-setengah. Yang menjawab benarnya sekitar setengahnya, yang menjawab salahnya itu setengahnya. Pak, keywords itu gimana Pak keywords ya? Keywords itu ada di linknya itu pmb.ikmi.ac.id. Pak In nge-sub ya, jadi tidak punya hosting sendiri. Keywords. Nah, ini linknya.
Di sini ada yang bertanya, Pak, untuk ngoding itu pakai software? Iya, pakai software. Ya. Masa tulis tangan? Nah, ini dia keywords. Ini adalah sudah disatukan dengan mahasiswa yang dulu-dulu. Nah, nanti kalian harus login memakai NIM. Sebentar, ini ada yang bocor kayaknya. Kalian nanti dengan NIM, passwordnya juga NIM. Cobain aja. Login. Dan kalau kalian sudah dimasukkan ke dalam sebuah room, kalian bisa pilih pemrograman web dasar 2022. Set room. Dan di sini the rank of kelas GM, nggak ada kelas GM ya, jadi cuma ada 2 orang GM-nya itu Pak Iin dan Pak Radit. Dan di sini, nah ini mahasiswanya ada sekitar 576. Mulai dari AA Dimas, Abdul, dan seterusnya sampai siapa? Sampai Zulfikar. Ini poinnya 0 semua. Ketika kalian mengerjakan tugas, membuat soal, menjawab soal, presensi, dan aktivitas lainnya, poin kalian naik. Semakin banyak aktivitas di keywords, maka rankingnya ya semakin naik ke atas. Silahkan saja dicoba. Ya. Kita kembali ke sini. Nah, kalau misalkan kalian ketemu dengan error, yang cara tercepatnya itu di Google ya. Tanya Google. Googling error, Stack Overflow Master will help you. Jadi biasanya kalau Pak In ada error, tanya di Google dan cari link ke Stack Overflow. Nah, itu yang paling membantu. Bocor lagi. Nah, atau tanya kawan atau tanya ke YouTube ya sama aja. Nah, kalau kalian mau nanya ke Pak In juga boleh, yaitu Academic Way. Silakan kalian kirim screenshot errornya. Jadi kalian kalau mau nanya ke Pak In, jangan hanya nanya saja tanpa screenshot error. Jadi wajib screenshot errornya sebelah mana, jadi Pak In bisa ngecek line keberapa dan jenis errornya apa. Tapi ya mohon maaf juga ya, karena Pak In di sini bukan hanya sebagai dosen, jadi tidak bisa langsung saat itu juga nge-reply-nya. Biasanya agak lambat juga. Nah, itu ya untuk perkenalannya sampai di situ. Kita lihat dulu perkenalan lainnya di mana tadi linknya. Nah, di CPMK ini nih. Berarti Pak In harus mengenalkan apa itu aplikasi web, apa itu aplikasi desktop, apa itu aplikasi mobile, apa bedanya. Kalau aplikasi web dibuka di browser, nah, itu cirinya aja ya, dibukanya di browser atau memakai teknologi browser. Apa itu teknologi browser? Yaitu HTTP. Apa itu HTTP? Ketik aja di Google. HTTP adalah Waalaikumsalam. Nah, nanti silakan dibaca apa itu HTTP. Nah, kemudian apa itu aplikasi desktop? Ya contohnya ini Microsoft Word, kemudian PowerPoint. Ini adalah aplikasi desktop. Aplikasi mobile, apa kalian lihat di sini ya. Sini. Nah, bedanya lagi yaitu size itu ya, size layar, ukuran layar. Kalau aplikasi web dia bisa responsif. Bisa desktop, bisa mobile. Kalau aplikasi desktop ya harus desktop. Diinstal di sini nggak bisa. Aplikasi mobile harus mobile.
Diinstal di sini harus pakai emulator. Menyebutkan jenis-jenis bahasa pemrograman berbasis web. Ya, berarti selain HTML, CSS, JS, PHP, itu ada ASP, ada apa lagi ya dulu ya? Jenis tools untuk membangun aplikasi web banyak banget. Untuk kode editornya Pak In pakai Sublime Text. Ya, wah itunya hitam. Jadi biar enak dipandang, tidak silau. Untuk web servernya Pak In menggunakan SAMPP. Nah, ini dia SAMPP. Untuk belajar JavaScript, Pak In menggunakan Node. Welcome to Node.js versi 14.17.5. Ini Node.js. Itu tools-toolsnya ya. Menjelaskan perbedaan antara client-side scripting dan server-side scripting. Kita lihat sini. Copy. Kita tanya Google, apa bedanya client-side scripting dan server-side. Kita lihat by image. Nah, ini aja. Ya. Untuk klien, itu adalah yang kalian pegang, itu adalah klien. Baik bentuknya laptop maupun HP. Itu klien. Kalau misalkan itu kerjanya pure di klien, offline, yaitu adalah teknologi klien. Kalau dia dua arah, itu artinya teknologi klien server. Nah, sekarang ada teknologi server. Apa itu teknologi server? Berarti artinya dia itu sistem back-end yang berada di server. Nah, contoh teknologi back-end itu adalah cPanel. Jadi Pak In akan coba di akhir itu ya. Nah, ini cPanel ini. Ini teknologi di sisi ini ya, server. Nah, ini contohnya. Ini hanya sebagai contoh, kita close aja dulu. Kemudian Pak In akan menjelaskan secara sekilas web statis dan web dinamis. Kalau misalkan web statis, contohnya adalah CP online ya, yang Pak In buat. Ini isinya tidak akan berubah kalau tidak diubah sama Pak In. Ininya tetap tanggal lahirnya ya tetap segitu, tempat lahirnya tetap itu, tentang saya ini tetap ya sampai kapanpun. Nah, kalau untuk web dinamis itu tiap hari kontennya berubah. Contohnya adalah berita. Contohnya adalah sistem informasi PMB, itulah tiap hari berubah. PMB IKMI ACID. Kita lihat, ini berubah. Tiap hari berubah. Ada yang daftar, angkanya berubah. Yang daftar lagi, angkanya berubah terus. Artinya websitenya dinamis. Oke, untuk perkenalan mata kuliah, perkenalan dosennya siapa, kayaknya sudah ya. Kita akan coba masuk ke praktikum, tapi sebelum praktikum ada yang ingin ditanyakan tidak? Nah kan bagi yang di rumah, boleh pakai chat atau open mic, boleh. Pak, kalau laptopnya kuat itu bagaimana? Nggak kuat itu bagaimana? Tetapi tenang saja ya untuk belajar pemrograman web.
ini tidak, menurut Pak In semua laptop bisa. Kenapa? Karena ya yang dibutuhkan hanya browser sama kode editor, teks, notepad juga bisa. Semua laptop dapat dipastikan bisa menjalankan browser, begitu aja lah ya. Beli laptop lagi, selain beli HP drum. Pak, kalau tulisnya pakai VS Code, boleh ya, boleh saja ya. Terserah ya. Udah kayaknya nggak ada yang nanya biasanya ya, nggak ada. Sekarang kita masuk ke praktikum dan Pak In akan nantikan tugas pertama kalian langsung di WhatsApp, langsung ya. Janganlah, jangan di WhatsApp grup. Nah, ini adalah grup ya. Nanti kan Pak In minta foto kalian biar tahu wajah-wajahnya. Berarti jangan di grup. Ini sudah ada yang masuk semua nih. Nah, bagi yang punya laptop dan juga punya kuota, silakan download Sublime atau VS Code. Sublime Text. Nah, ini. Download Sublime Text. Kalau yang tidak bawa laptop, cuman pegang HP saja, tetap harus ngoding. Silakan buka kode pen.io. Jadi tidak ada alasan kalian tidak ngoding, tetap harus ngoding. Buka kode pen.io. Langsung saja start coding, langsung nggak usah register atau apa, langsung saja start coding. Ya Allah, download mulu deh, nggak punya. Dari HP juga bisa kan posisi HP kan tuh. Jadi nggak ada alasan nggak ngoding. Pak, tolong Pak. Ya. Jangan ngebut. Jangan buru-buru Pak. Ya, silakan disiapkan semuanya. Bagi yang di rumah juga tetap harus ngoding. Ketik saja kode pen.io. Oke, baik ya. Nah, sekarang Pak Ian akan coba di CodePen.io dulu, karena kayaknya kebanyakan yang banyak pakai HP. Silakan kalian ketik saja siku. Nah, itu ngetiknya kayak gimana ini siku ya? Siku H1, siku lagi. Hello. Pak, share screen-nya nggak jalan, Pak. Apanya nggak jalan? Share screen-nya, Pak. Tidak jalan share screen-nya. Iya gitu? Ada. Ada. Ini terlihat kodenya yang di share screen yang di rumah. Nah, suaranya putus-putus nih. Share screen-nya yang mana, Pak? Baru bisa itu, Pak.
Apalagi nih chat. Iya. Iya, nama sendiri. Oke, sekarang Pak In akan coba beralih ke CSS. Yang ini Pak In coba screenshot, print screen, dan di WhatsApp group. Nah, tuh. Itu kodenya. Masuk ke CSS, tak ketik di sini H1. Nah, tuh. Ini Pak In main CSS. Jadi kalau deketin ini. Oke, sekarang Pak In lanjut. Kalau kalian belum bisa mengikuti, silakan buka WhatsApp grupnya. Ini Pak In posting kodenya di WhatsApp grup. Kalau kesulitan, gunakan pensil aja ya. Jadi lihat WhatsApp grup, tulis dulu kodenya. Tulis di kode pen. Iya nggak sih? Ini tinggal di fotokopi 3 aja.
Kalau pada bilang, oke. Masih dapat. Ya, bikin JavaScript kayak gini saya nggak bisa nih. JavaScript gagal terus, not fun terus. Nah, sekarang ke hello JavaScript. Susah dulu. Nggak ngerti ya. Tuh. Harus punya scriptnya kan. Kalau nggak punya nanti not fun kan. Hasilnya. Iya. Script ini ya. Nah, oke, baik. Sekarang Pak In akan coba menggunakan Sublime. Perhatikan dulu baik-baik Oh, maka Sublime. ke depan. Jadi Sublime. tidak memakai kode pen. Saya gabungkan RPE di RPL sama TGB. Nah, sekarang Pak In akan coba buka ini ya Sublime-nya. Dan kita buat file baru. Nah, kodenya persis sama dengan yang kode di kode pen. H1. Kita copy paste aja lah. Copy paste. Kemudian kita simpan. Ctrl S. Terserah mau di mana nyimpannya ya. Misalkan di C, HTML, Hello World. Nah, dan untuk kode CSS-nya itu dipastekannya agak berbeda, yaitu dimasukkan ke dalam kode style. Dan di sini dari ini kode CSS-nya kita copy paste ke sini. Nah, style. Kita simpan. Nah, print screen. Oh, Pak, seperti ini di Sublime Text. Oke, Siti Aisyah pinter ya. Udah duluan tuh. Kode di mana di Sublime Text. Hampir sama dengan kode pen. Oke, baik. Untuk terakhir yaitu untuk tugas harian. Nah, kita coba lihat tugas hariannya di sini. Yang merah ini nih. Tugas 01 Hello World JavaScript. Buat page HTML yang memuat nama, name, foto. Berarti yang belum foto ya. Tampilkan alert Hello World JavaScript. Berarti udah yang tadi. Posisikan kiri kode, kanan hasilnya. Screenshot. Berarti harus wajib pakai laptop. Nah, bagi yang pakai HP, berarti nanti pulang, silakan mau pinjam temennya atau gimana terserah. Dicoba, di screenshot, lalu kirimkan ke Pak In. Lalu kirimkan dengan format T01 PWD22 NIM nama.
Oke, deadline-nya sampai nanti ya, pada saat Pak In ngajar lagi. Nah, contoh ngirimnya kayak gini. Nih contoh ngirimnya. Jadi ada nama, ada NIM, ada foto terlihat wajah. Kecuali pakai cadar ya. Silakan kalau ya setiap harinya pakai cadar ya, pakai cadar aja. Nah, berarti kan sekarang yang ini ya, kita bahas dulu cara menampilkan foto. Kita lihat nih. Cara menampilkan foto dan dihias dengan CSS. Misalkan Pak In punya foto di sini, kita di Google My Drive Photos. Contoh ini ya. Kita satukan dengan file tadi yang kita buat. Nah, ini adalah file yang kita buat, Hello World, dan ini adalah fotonya. Ini fotonya jangan panjang-panjang, foto aja, foto 4 huruf bahasa Indonesia, kecil semua. Dan ditarik saja foldernya ya ke Sublime. Ditarik ke Sublime, lepas, dan nantinya kelihatan sama ekstensinya. Jadi ini foto, inilah foto titik JPG. Ini ekstensinya ini foto titik JPG. Jadi barangkali ada yang belakang itu .jpeg atau PNG atau apa gitu ya. Di belakangnya JPG. Nah, kita ketik di sini source-nya adalah image ya, image source foto.jpg. Nah, simpan. Ketika dilihat di sini di browser Hello World. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, segini juga boleh. Jadi ketika di Hello JavaScript kan udah ya, berarti lengkap semua untuk tugas 1. Kirimkan. Tapi kalau pengen lebih, silakan ditambahkan CSS-nya untuk seluruh gambar. Image itu border radius itu 50%. Simpan. Reload. Jadi gini ya. Kemudian kita tambahkan shadow. Pilihnya box shadow, misalkan 1 pixel, 4 pixel gray. Ikuti aja. Jadi Pak In nanti pas pelajaran CSS saya dijelasin. Reload, dia ada ngeblur dikitnya. Kemudian tambahkan juga width-nya, apakah mau berapa senti? Pak In pengennya 4 senti. Reload, kayak segitu. Kemudian Pak In pengen ada padding. Paddingnya adalah 5 pixel. Simpan, reload, ada ininya putihnya. Kemudian kita tambahkan background white. Reload, emang sedikit ini nggak ada perubahan. Kita tambahkan lagi settingan yang lain, yaitu image ketika dia didekati oleh mouse. Kita transform skalanya menjadi 1,2. Simpan. Reload. Ketika didekati oleh mouse, membesar. Kita tambahkan di sini margin 15 pixel. Reload. Jadi ada area untuk dia membesarnya. Sekarang kita tambahkan di sini transition. Transition 0,2 second. Reload. Tuh. Sekarang kita tambahkan misalkan opacity 75%. Dan ketika di hover, dia opacity-nya
100%. Dan sekarang kita coba tambahkan ini box shadow-nya. Ketika di hover ini berubah menjadi warna merah. Tambahkan besar ininya jadi 6 pixel. Oke, kayak gini ya. Jadi ini adalah efek dari CSS. Ini opsional ya, silakan kalau boleh nyontek. Kodenya ini. Hello World. Set. Yuk. Tuh kodenya. Kayak pengumpulan tugasnya gimana Pak? Kayak gini ya. Pengumpulan tugasnya posisikan kode sebelah kiri. Posisikan. Hasil sebelah kanan. Kemudian print screen. Kemudian buka WhatsApp webnya atau WhatsApp desktopnya. Cari Pak Iin. Pak Iin. Terus kirim ke Japri ya. Ya Japri. Selamat jadi. Yes. Nah, formatnya apa? Yaitu formatnya ada di sini. T01 ini nih formatnya. T01 PWD nama. Copy. Paste. NIM-nya terserah NIM kalian berapa. Terus nama kalian kirimkan. Nah, kayak gitu ya. Kirim via Japri. Betul Bapak, ini masuk YouTube tidak Pak? Oh, masuk. Deadline kapan ya? Pertemuan berikutnya. Ya. Kita lihat kolom chat. Pak punten untuk proses styling harus sama persis bebas ya, bebas sebebas-bebasnya, terserah. Nggak pakai styling juga nggak apa-apa. Terlalu cepat ketinggalan. Nah, lihat aja WhatsApp grup. Bapak punten izin ini masuk YouTube tidak Pak? Iya masuk. Ini pengen rekam, nanti akan masukin YouTube. Pak ini direcord, iya direcord. Deadline-nya sampai pertemuan berikutnya. Silakan absen dulu. Absen yang lagi online absen dan absen di sini ya ini. Ya, tanda-tandanya. Channelnya apa Pak? Channel Ngampus Ya. Online. Izin bertanya, kalau font Sublime Text-nya tidak berwarna, kira-kira kenapa ya? Font Sublime tidak berwarna. Ya, salah ketik kode.
Yang untuk Devita itu ya salah ketik kode kayaknya ya. Perhatikan baik-baik kodenya. Mana? Yes. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi apa nih? Di save dulu, pojok kanan bawah diganti. Oke. Ada lagi yang mau bertanya nggak? Mumpung ada Pak Iin di sini. Udah daftar belum, Man? Kalau warna sama size bebas kan Pak buat CSS? Ya, bebas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti kalau misalkan mau bertanya, silakan nanti bertanya saja di WhatsApp grup atau langsung saja di Japri saja ke Pak Iin ya. Untuk perkuliahan kita hari ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Fuck, man.